Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para rawuh jamaah pengajian sore hari menjelang maghrib Musholla Ar-Rahman ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ramadan yang ke-15, alhamdulillah, separuh perjalanan ibadah puasa di bulan suci Ramadan telah kita selesaikan, telah kita lewati. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan separuh lagi yang masih akan kita hadapi, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat, sehingga dapat menjalankan puasa kewajiban ini sampai selesai 1 bulan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang minulya, melanjutkan kajian yang kemarin, sekarang rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Jadi rukun Islam yang 5 itu pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat. Ini urutan yang kedua. Sholat kemarin sudah dijelaskan panjang lebar. Dan yang sekarang urutan yang ketiga adalah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa wajib ini harus dijalankan oleh setiap muslim yang tidak ada halangan, yang sehat, yang mampu menjalankannya. Orang sakit dianggap tidak mampu menjalankannya. Orang sehat dianggap mampu dan harus menjalankannya. Kalau tidak, maka berdosa. Apalagi disengaja, tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan apa-apa, disengaja tidak puasa. Ini dosa. Seorang muslim diwajibkan. Yang namanya wajib itu apabila dijalankan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dengan sengaja mendapatkan dosa. Itu yang namanya wajib. Di dalam Al-Quran puasa Ramadan ini sudah dijelaskan secara gamblang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan, kutiba, diwajibkan. Loh, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Yang dimaksud puasa wajib di sini dalam ayat ini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Sebab ada puasa wajib, ada puasa sunnah, yaitu puasa yang dijalankan berdasarkan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunat pun juga tidak kalah
mendapatkan pahala juga, seperti puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah 6 hari Syawal, tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal, itu sunnah. Puasa sunnah sebelum hari raya Idul Adha, itu juga puasa sunnah. Sunnah Tarwiyah Arafah, puasa sunnah Muharram. Dan sedangkan puasa Ramadan ini termasuk rukun yang ketiga dari rukun Islam yang harus setiap muslim jalankan. Para rawuh, para jamaah ingkang minulya, mengapa sih orang Islam disuruh berpuasa? Mengapa disuruh menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan? Jawabnya pertama, karena perintah. Kalau tidak perintah, atas dasar perintah Allah, maka tidak akan ada puasa Ramadan. Karena Allah sudah perintah, sudah menetapkan kutiba alaikumus syiamu, diwajibkan, maka itu harus dijalankan. Yang kedua, alasan kenapa harus berpuasa, secara akal perputaran tubuh, organ tubuh ini perlu membutuhkan istirahat, dan istirahat itu yaitu dengan menjalankan puasa. Sudah diakui oleh para ahli kesehatan, para dokter, profesor di bidang kesehatan, mengakui bahwa puasa itu bagus sekali untuk kesehatan setiap manusia. Oleh karena itu, puasa ini tidak hanya sekedar kebutuhan agama, perintah syariat saja. Orang non-Islam juga ada puasa. Kadang-kadang dokter pun juga menyarankan agar berpuasa. Dan itu bukan perintah agama, tapi perintah dokter. Jadi untuk apa? Ya untuk kesehatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Para dokter mengakui, para ahli kesehatan, profesor di bidang kesehatan mengakui bahwa puasa itu mengistirahatkan mesin di dalam tubuh kita, mengistirahatkan usus, jantung, dan juga mengendorkan urat saraf, menurunkan marah. Itu puasa banyak manfaatnya, baik dipandang secara fisik maupun kejiwaan. Secara fisik jelas kerja jantung, kerja usus ini mengalami istirahat, sehingga 11 bulan bekerja terus, lalu dalam 1 bulan Ramadan dipakai untuk istirahat. Itu kalau terus menerus tanpa istirahat, ya cepat rusak. Apalagi kalau orang mau menjalankan puasa Senin Kemis terus menerus, maka tubuhnya akan sehat. Banyak dibuktikan orang yang rajin puasa Senin Kemis
dia tidak punya penyakit jantung, tidak punya sakit jantung, tidak punya sakit kolesterol, darah tinggi, tidak ada, sehat terus. Itu banyak dibuktikan. Oleh karena itu manusia diwajibkan berpuasa itu karena kebutuhan kesehatan dirinya sendiri. Di samping itu juga memang perintah, merupakan syariah, kewajiban agama. Para rawuh sekalian kang minulya, puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, Allah sudah menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat suci dan mulia. Oleh karena itu di samping berpuasa, seorang muslim juga menghormati bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menghormati bulan suci Ramadan? Di antaranya dengan menjalankan puasa. Nah, orang lain yang tidak menjalankan puasa juga sebetulnya dianjurkan untuk menghormati bulan suci Ramadan. Menghormat, toleransi, menghargai orang yang berpuasa. Dengan cara bagaimana menghargai orang yang berpuasa? Dengan tidak merokok di tengah umum, pinggir jalan, dilihat banyak orang merokok cedak-cedut. Ini namanya tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Mbok yao singitan. Yang sopan dan menghormati orang berpuasa, punya toleransi antar umat beragama, ya singitan. Boleh silakan tidak berpuasa, nanti resikonya ditanggung sendiri. Tapi pada waktu di bulan suci Ramadan mau makan ya jangan semata-mata di depan umum. Ya, sembunyi, tidak kelihatan orang umum. Itu cara menghormati bulan suci Ramadan. Dan itu namanya toleransi dalam beragama. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam. Bagi siapa yang tidak menjalankan puasa sebagai rukun Islam, padahal itu merupakan syarat bagi seorang muslim, maka keislamannya pun akan tidak sempurna. Islamnya tidak konsisten, tidak istiqomah, menyaksikan dengan syahadat, tetapi dia hanya di bibir saja, tidak dimasukkan dalam perasaan dan jiwa, apalagi tidak dibuktikan dengan perilaku dan tindakan perbuatan puasa. Itu namanya Islamnya setengah-setengah, Islam yang tidak putih, Islam abu-abu. Para jamaah ingkang minulya, di sisi lain kemuliaan bulan suci Ramadan, orang yang memperbanyak ibadah, misalnya sholat tarawih, banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, belajar agama di bulan suci Ramadan. Ini bulan yang sangat berkah, membawa berkah, membawa barokah. Sudah banyak dibuktikan bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak orang memberikan sedekah dengan ikhlas
karena semata-mata mengharapkan berkahnya bulan suci Ramadan. Orang yang rajin bersedekah maka rezekinya Allah sudah berjanji akan dilipat gandakan. Pahala kewajiban juga dilipat gandakan. Pahala baca Al-Quran di bulan suci Ramadan berbeda jauh dengan di luar bulan suci Ramadan. Begitu juga sedekah. Oleh karena itu orang yang yakin dengan keislamannya, dia tidak eman-eman, dia tidak ragu-ragu mengeluarkan sebagian rezekinya untuk sedekah, baik berupa makanan ataupun berupa sembako, berupa pakaian, berupa apa saja, uang dan lain sebagainya. Yang jelas apabila ada kelebihan harta, maka sedekah di bulan suci Ramadan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ada rasa khawatir kalau harta saya berikan kepada orang maka harta saya akan berkurang. Ini namanya khawatir. Seorang muslim yang benar-benar tidak akan khawatir hartanya berkurang, sebaliknya malah yakin kalau saya berikan, saya zakatkan harta saya ini, pasti Allah akan mengganti. Allah akan mengganti harta yang telah disedekahkan. Sebaliknya orang yang pelit, orang yang medit pada bulan suci Ramadan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan barokahnya bulan suci Ramadan. Para rawuh, para jamaah kang minulya, barokah di dalam bulan suci Ramadan tidak hanya berupa barokah harta, juga barokah ilmunya. Barang siapa mengaji, mempelajari, membaca untuk diamalkan ilmu-ilmu agama Islam, maka dia akan bertambah ilmunya, dan pertambahan itulah yang dinamakan barokah. Jadi apakah barokah itu? Barokah adalah ziyadatul khairi minallah, pertambahan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan nilai. Sebuah contoh yang mudah atas contoh barokah. Seorang presiden, Jokowi misalnya. Jokowi ini datang ke tempat kita di kampung misalnya. Dia akan dikerumuni banyak orang. Banyak orang minta salaman, minta foto bersama. Mengapa? Karena Pak Jokowi ini mempunyai nilai tambah, yaitu sebagai presiden. Maka ya banyak orang ingin ngalap berkah. Contoh lagi seorang kiai, ustadz, ulama, penceramah datang di tempat Sohibul Hajah. Tentu penceramah atau ustadz, ulama, kiai ini akan dipersilahkan di tempat duduk yang khusus, yang terhormat. Mengapa begitu? Itu karena ada berkah ilmunya.
Seandainya dia orang undangan biasa, tidak mungkin dia akan mendapatkan nilai tambah, ditempatkan di kursi yang bagus, dihormati, banyak orang ingin berjabat tangan. Itulah yang namanya barokah. Dan kalau ada ustadz, ada santri yang mengantarkan, mendampingi, maka santri pun akan kecipratan barokah. Santri akan kecipratan barokahnya ilmunya seorang kiai atau ustadz atau mubaligh. Itulah yang namanya barokah. Memang ada orang tidak percaya dengan kata barokah. Apa sih berkah itu? Dia tidak tahu dan dia tidak paham. Tetapi setiap mau makan, anaknya itu berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana, yang artinya, ya Allah, berkailah rezeki yang telah kau berikan kepadaku, makanan yang akan saya makan. Berkailah, berilah nilai tambah. Doa berkah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata berkah. Tapi aneh mengapa orang tidak percaya dengan yang namanya barokah. Jadi itulah bulan suci Ramadan ini juga bulan yang berkah. Banyak berkah di dalamnya, banyak nilai tambah di dalamnya. Walaupun secara zahiriyah orang mengatakan ada penurunan dalam usahanya, tetapi di sisi lain dia tidak akan merasakan dan tidak tahu bahwa berkah itu berada pada sisi lain. Mungkin usahanya kurang berhasil, tidak laris mungkin, tetapi di sisi lain ada berkah, ada banyak orang memberi rezeki, banyak orang menyantuni. Itu tambahan-tambahan rezeki dari sisi yang lain. Itulah, dan berkah itu tidak terbatas pada benda-benda materi. Yang namanya berkah tidak harus berupa benda atau materi harta. Yang jelas berkah di sini adalah bertambah pahala dan bertambah ketenangan, bertambah dekat kepada Allah. Itu nilai tambahnya. Walaupun tidak punya uang, tetapi hati tenang, hati damai, senang, bahagia satu keluarga. Itu sudah merupakan kehidupan yang berkah, kehidupan yang barokah. Para jamaah ingkang minulya, Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ada satu hari, yaitu tanggal 17 Ramadan, dijadikan sebagai tanggal peringatan nuzulul Quran. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang mempunyai mukjizat, mempunyai keajaiban di luar nalar manusia.
Jadi Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi itu murni wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan terbukti pada waktu Nabi Muhammad dituruni ayat Al-Quran, Nabi Muhammad dalam keadaan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ummi, istilahnya ummi. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karya dari segi bahasanya. Dan Allah pun juga berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Quran, dan aku juga yang akan menjaga Al-Quran dari kepunahan dan dari kerusakan. Dijaga keasliannya, tidak akan ada orang yang bisa merubah. Itu sudah difirmankan Allah sendiri dalam Al-Quran tentang menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Kemukjizatannya tidak seperti mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu, seperti mukjizatnya tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Itu habis riwayatnya Nabi Musa, ya sudah tidak ada lagi tongkat itu, selesai, bersih, keluar biasaannya. Para jamaah, berkenaan dengan nuzulul Quran di bulan suci Ramadan juga, bahwa Nabi Muhammad SAW banyak-banyak bersabda, bacalah Al-Quran, belajarlah Al-Quran, karena dia akan bisa membuat hidupmu menjadi tenang, karena dia juga besok di hari akhirat akan menjadi penolongmu, akan menjadi syafaat penolongmu besok di hari kiamat. Itulah Al-Quran. Namun Nabi Muhammad juga bersabda, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca saja, tetapi juga diamalkan isinya. Diamalkan, dipraktekkan, dijalankan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai belajar Al-Quran, membacanya lancar, bahkan hafalannya juga bagus, tetapi tidak paham isinya, tidak menjalankan isi kandungannya. Maka itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, rubba qori'il Qur'anu wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran sendiri malah melaknat orang yang membacanya karena dia tidak mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah ingkang minulya, terakhir bahwa jangan mudah tergoda bahwa Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai apa. Jangan sampai Al-Quran dengan hafalannya dia jadikan alat justru untuk menghancurkan Islam sendiri dari dalam dirinya sendiri. Para jamaah